Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, selamat datang di video tutorial pencatatan keuangan usaha Ketapang Bumdesa. Dalam tutorial ini, kita akan belajar menggunakan aplikasi PPAK Bumdesa versi 4.2. Aplikasi resmi yang direkomendasikan oleh Kementerian Desa untuk seluruh Bumdesa di Indonesia. Dalam aplikasi ini, pencatatan keuangan akan lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari kita ikuti bersama langkah-langkahnya. Langkah pertama, sahabat desa akan mengisi di home. Di lembar home ini akan diisi identitas Bumdesa, di mana untuk nama kabupaten yang diisi adalah nama desanya, supaya di laporan keuangan di bagian bawah tanda tangan, di situ yang tertera adalah nama desa, bukan nama kabupaten. Misalnya, Desa Bahagia. Yang diketik adalah Bahagia. Kemudian nama desanya di input dengan ada kata desa. Unit usaha di sini diisi, misalnya untuk simulasi kita ini adalah usaha ternak ayam pedaging atau ayam potong ya. Awal tahun bukunya 1 Januari 2025. Akhir tahun buku 31 Desember 2025. Nama direktur juga diisi, misalnya Irfan. Nama petugas akuntansi atau bendahara, misalnya Anissa. Selesai ini kita masuk ke langkah berikutnya untuk mengisi lembar jurnal. Bisa dibuka melalui ini atau melalui sheet yang ada di bawah ini. Ini adalah lembar jurnal yang akan kita gunakan untuk menginput seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Sebelumnya, kami jelaskan bahwa untuk ternak ayam pedaging itu masuk dalam kelompok aset biologis tidak produktif atau tidak berproduksi. Biasa juga dinamakan dengan aset biologis konsumsi. Sama cara pencatatannya, jadi ternak ayam pedaging ini sama cara pencatatannya dengan bidang pertanian seperti budidaya kangkung, bayam, sawi, selada, pakcoy, dan lain-lain. Bidang peternakan seperti ternak sapi potong, ternak itik pedaging, penggemukan kambing, penggemukan babi, penggemukan sapi, dan lain-lain. Bidang peternakan yaitu budidaya ikan air tawar, tambak ikan, tambak udang, budidaya rumput laut, dan lain-lain. Kita akan simulasikan bahwa unit usaha Ketapang ternak ayam pedaging ini menerima penyertaan modal desa secara tunai dari kantor pusat Bumdesa Maju atau dari pengurus pusatnya, di mana pengurus pusat menerima transfer dari pemerintah desa, kemudian disalurkan atau diberikan ke unit ternak ayam pedaging sebesar 65 juta rupiah. Maka
pada tanggal 25 Agustus akan dijurnal sebagai berikut. Kolom tanggal, cara mengisinya yaitu 25 garis miring 8 garis miring 2025 enter. Nih. Kemudian nomor bukti nanti diisi sendiri oleh sahabat desa. Untuk simulasi ini kami tidak isi. Biasanya nomor bukti ini diisi atau dibuat disesuaikan dengan bukti transaksi seperti nomor kwitansi atau bukti lainnya. Untuk kolom kode dan nama akun, ini cara mengisinya adalah mengetik atau menginput beberapa huruf atau kata dari nama akun yang sesuai dengan transaksinya. Untuk transaksi penerimaan tunai penyertaan modal desa, maka di bagian baris pertama ini adalah kas tunai bertambah. Kita ketik kas, kemudian diklik di sini, akan muncul pilihan nama akun dan kodenya. Ini kas tunai kita pilih, di caranya kita pilih ini dengan mengklik ini kas tunai, kemudian kolom sisi kiri untuk penerimaan kas tunai bertambah di debit sebesar 65, tidak usah pakai titik ya, langsung saja 0, 0, 0, 0, 0, 0 seperti ini. Kemudian sisi kanan nanti yang baris kedua sebentar, keterangan transaksi, ini keterangannya yang singkat saja, penerimaan modal ya, berarti kita ketik di sini penerimaan modal desa, enter. Karena ini berkaitan dengan kas, apakah kas tunai atau kas di bank, maka kita akan isi di kolom sebelah kanannya. Di sini ada komponen laporan arus kas. Cara mengisinya adalah tidak diketik, tapi cukup dipilih di sini. Diklik di sini untuk memilih yang sesuai. Kalau menerima modal itu termasuk pendanaan. Kalau membeli aset tetap itu masuk investasi. Di luar dari pendanaan dan investasi masuk operasi. Kas masuk tadi kita menerima modal, berarti kas masuk pendanaan. Kemudian diklik satu kali lagi untuk memilih rinciannya. Kas masuk pendanaan dari mana, kita pilih lagi di sini, klik di sini. Ini ada pilihan yang mana yang tepat, itu yang kita pilih. Yang tepat adalah penerimaan kas dari penyertaan modal desa. Klik. Nah, selesai untuk baris pertama. Untuk baris kedua tanggalnya sama, maka cukup di copy paste saja. Copy paste bisa dengan cara seperti ini, sama dengan, kemudian klik yang mau di copy, enter. Ya. Kemudian di baris kedua ini tempatnya atau pasangannya kas tunai adalah penyertaan modal. Jadi kita ketik dulu penyertaan. Klik sini, langsung muncul penyertaan modal desa, diklik lagi. Kemudian di sisi kanan, pasangannya yang tadi sisi kiri atau debit. Pasangannya kredit. Sini sama dengan klik enter. Bisa juga diketik langsung ya. Sama, ini harus sama dengan yang baris pertama, sama dengan klik enter. Ya, tidak ada laporan arus kasnya karena bukan kas. Jadi
di komponen laporan arus kas tidak diisi. Kemudian kita simulasikan transaksinya ini ya. Misalnya tanggal 1 unit usaha ini menyewa lahan selama 48 bulan, dibayar di awal waktu sebesar 10 juta. Nanti ini di akhir bulan akan kita input beban sewanya per bulan ya, dengan cara 10 juta dibagi 48 bulan, nilainya 208.333. Yang diinput saat menyewa hanya sewanya dulu yang 10 juta. Nanti bebannya di akhir bulan. Seperti tadi tanggal 25 Agustus kita akan menginput tanggal 1 garis miring 9 garis miring 2025. Bentar. Sewa dibayar di muka. Jadi karena dibayar duluan berarti sewa dibayar di muka. Sewa dibayar. Ini kalau muncul menghalangi kita mengklik ini, bisa di escape dulu sampai hilang, baru diulang tadi. Sewa, muncul lagi ya. Sewa dibayar. Ini sewa dibayar di muka. 10 juta. Kemudian keterangan penyewaan lahan. Sampai di sini saja kalau bukan kas, jadi tidak lanjut ke komponen laporan arus kas. Tanggalnya sama di baris kedua, disamakan dengan baris pertama, di copy paste saja. Kemudian di sini adalah kas tunai. Kita bayar dengan kas tunai, kita bisa copy dari yang sudah ada, sudah di input sebelumnya, copy, kemudian di paste, ya. Di kiri sama dengan copy paste saja, copy paste. Ini juga bisa langsung di copy. Karena ini kas tunai, maka lanjut mengisi kolom berikutnya, yaitu kolom komponen laporan arus kas. Ini kalau muncul lagi yang halangi untuk mengklik ini, maka di escape ya. Kemudian lahan itu masuk operasi ya, jadi keluar operasi, termasuk yang pas adalah beban. Jadi kas keluar untuk pembayaran beban-beban yang lain. Ini selesai untuk transaksi tanggal 1 September. Selanjutnya tanggal 2 membeli peralatan. Pembelian peralatan 5 juta, di mana peralatan ini ditentukan masa manfaatnya 48 bulan. Sehingga pada akhir bulan nanti akan di-input beban penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu biaya perolehan peralatan dibagi lamanya masa manfaat. 5 juta dibagi 48 bulan, hasilnya 104.167. Pada waktu pembelian yang dicatat baru harga perolehannya, nilai pembeliannya tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 9 2025. Di sini peralatan ya. Peralatan. Muncul lagi ya ini. Skip dulu. Peralatan dan mesin. Jadi nama akunnya peralatan dan mesin sebesar
debit 5 juta. Kemudian keterangannya pembelian peralatan. Sampai di sini saja. Tanggalnya sama, di copy saja ini. Kemudian pasangannya peralatan adalah kas tunai. Di copy dari atas saja. Kas tunai. Kemudian ini di sisi kanan atau kredit sama dengan debit, di copy saja. Keterangannya juga di copy. Nah, karena ini kas tunai, kembali lagi kita harus mengisi di komponen laporan arus kas. Di escape dulu ya. Ini. Karena ini membeli aset tetap, maka yang digunakan adalah investasi. Jadi kas keluar karena investasi. Jenis investasi di sini kita pilih pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Ya, seperti ini. Berikutnya tanggal 3 September membuat kandang. Ya, pembuatan kandang di sini termasuk adalah bahan-bahan untuk membuat kandang, kemudian upah pekerja pembuat kandangnya, kemudian biaya terkait lainnya. Kita simulasikan ini totalnya 20 juta. Dengan masa manfaat kandangnya ditetapkan 60 bulan. Nanti pada akhir bulan kita akan input beban penyusutannya per bulan dengan menggunakan seperti peralatan tadi metode garis lurus, di mana jumlah perolehannya tadi 20 juta dibagi lamanya atau dibagi masa manfaat. Diperoleh nilai 333. Nilai kandang akan dicatat di sini. Kita simulasikan pada tanggal 3 ya. 3 bulan 9 2025. Kandang dalam aplikasi ini atau dalam akuntansi itu dikategorikan sebagai gedung dan bangunan. Gedung. Jadi akun yang digunakan gedung dan bangunan. Sebesar debit 20 juta. Keterangannya pembuatan kandang. Kas tunai juga seperti peralatan. Di baris kedua ini sama dengan baris pertama tanggalnya, kemudian kas tunai copy dari atas, kemudian di sisi kanan atau kredit copy dari debitnya, ini juga di copy dari baris pertama. Karena kas tunai kita isi juga di laporan arus kasnya. Ini termasuk investasi ya, kandang aset tetap ya. Kemudian setelah jadi kandangnya, maka kita akan simulasikan saat memelihara ayamnya. Jadi mulai dari membeli bibit ayamnya, kemudian membeli pakan, membeli obat-obatan, vaksin, membayar upah pekerja di kandang, kemudian biaya-biaya yang terkait lainnya. Biaya ini kami hanya simulasikan di satu tanggal saja, walaupun di lapangan, kalau di lapangan akan berbeda karena akan dicatat pada saat melakukan pembelian. Jadi ini supaya ringkas, maka kami simulasikan hanya di tanggal 11 saja, totalnya 20 juta. 11 bulan 9 2025.
di escape dulu. Untuk biaya-biaya yang terkait dengan bibit, pakan, obat, vaksin, upah pekerja, dan biaya terkait lainnya itu di-input dengan akun aset biologis lancar. Aset bio. Kita pilih aset biologis lancar.